Guys, kita mungkin pernah mendengar beberapa kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan di mana oknum orang-orang yang paham akan agama, orang-orang yang terlihat soleh dan memiliki pengetahuan agama yang tinggi justru menjadi pelaku daripada kejadian-kejadian tersebut. Saya kemudian berpikir bahwa sepenting itu kita memiliki self-control dalam diri kita, karena memiliki pengetahuan saja tidak cukup. Dalam Islam, salah satu karakter muslim atau muslimah sejati itu adalah mujahadun li nafsihi, yaitu self-control, atau intinya adalah mengendalikan diri kita gitu, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Dari kejadian-kejadian ini, publik pasti akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang paham agama, yang tahu hukumnya seperti apa, justru menjadi pelaku daripada kejadian-kejadian tersebut. AI pun menjawab, ternyata secara psikologis dan sosiologis, pemahaman saya itu yang tentang self-control itu bisa dijelaskan dalam beberapa konsep. Yang pertama itu adalah adanya kesenjangan antara kognitif dan perilaku, atau disebut dengan cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Memiliki ilmu agama adalah urusan kognitif atau pengetahuan, sedangkan menahan diri dari dorongan negatif itu adalah urusan regulasi emosi dan mental. Ketika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi tetapi kontrol dirinya lemah, maka mereka akan mengalami yang namanya disonansi kognitif. Alih-alih untuk berhenti karena tahu itu dosa, pelaku yang kehilangan kontrol ini seringkali melakukan rasionalisasi. Mereka akan menggunakan ilmu atau otoritas mereka untuk membenarkan tindakan yang salah tersebut, baik kepada diri mereka sendiri maupun kepada korban. Misalnya dengan dalih ketaatan kepada guru atau misalkan ujian spiritual. Kemudian yang kedua adalah teori pengikisan ego. Dalam psikologi, kontrol diri itu ibarat otot, bisa lelah jika terus-menerus ditekan. Oknum yang berada di lingkungan yang religius seringkali dituntut untuk selalu tampil sempurna, suci, dan tanpa celah di depan publik. Tekanan sosial yang masif ini membuat mereka menekan segala bentuk dorongan manusiawi atau stres mereka secara ekstrim. Ketika otot kontrol ini habis atau disebut dengan ego depletion dan dia tidak dikelola dengan kesehatan mental yang baik, maka tindakan penyimpangan tersebut itu pecah dalam bentuk tindakan penyimpangan di ruang tertutup, di mana mereka merasa aman dari tatapan publik. Kemudian yang ketiga adalah jebakan otoritas dan rasa kebal atau illusion of impunity. Ketika seseorang memiliki ilmu yang tinggi, mereka biasanya mendapatkan penghormatan yang luar biasa dari lingkungan sekitarnya. Nah, penghormatan ini bisa berubah menjadi rasa berkuasa atau sense of power. Penelitian menunjukkan bahwa kekuatan dan status sosial yang tinggi dapat mengikis empati dan menurunkan kontrol diri seseorang. Mereka mulai merasa bisa mengendalikan situasi, mereka merasa bahwa ilmu akan melindungi mereka, dan mereka merasa korban tidak akan berani melapor karena kalah kasta sosial. Akibatnya, rem moral mereka itu blong. Kesimpulannya adalah, agama yang luas itu hanyalah sebuah peta. Namun, kontrol diri atau self-control, atau dalam istilah agama kita sebut dengan muhasabah atau jihadun nafs, adalah kemudi. Percuma kita memiliki peta yang jelas tapi kita tidak mampu menggunakan kemudi dengan baik. Jadi guys, kurang lebih seperti itu jawaban dari AI.